Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Bagus Prastika, NIM 19622073, semester 6 kuliah di Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. Di video ini saya mendapat tugas untuk menjawab soal-soal UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution. Baik, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Untuk lembaga keuangan lainnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pasar modal, yang kedua ada pasar uang dan falas, yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yang keempat ada penggadaian, yang kelima ada leasing, yang keenam ada asuransi, yang ketujuh ada anjak piutang, yang kedelapan ada modal venture, dan yang kesembilan ada dana pensiun. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu adalah sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan bank pengkreditan rakyat yaitu ada tiga bagian. Yang pertama ada funding. Kegiatannya itu adalah simpanan, tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua ada lending. Kegiatannya adalah kredit. Yang ketiga ada larangan-larangan BPR, yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan falas, dan melakukan kegiatan asuransi. Kemudian ada kegiatan bank umum. Fundingnya itu adalah simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Lendingnya itu adalah ke kredit, dan dia servisnya itu adalah transfer, inkasso, clearing, safe, deposito box, bankar, bank notis, menerima setoran, menerima pembayaran, dan traveler check. Baiklah, kita lanjut saja ke soal yang ketiga. Soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu ada tiga. Yang pertama, sumber dana bank dari bank itu sendiri. Yang pertama adalah setoran modal pemegang saham. Yang kedua ada cadangan-cadangan bank. Yang ketiga ada laba bank yang belum dibagi. Kemudian ada dana yang berasal dari masyarakat. Yang pertama ada simpanan giro, yang kedua ada simpanan tabungan, dan yang ketiga ada simpanan deposito. Kemudian ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang pertama adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga ada pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang keempat ada surat berharga pasar uang. Kita masuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu saya jawab adalah karakter. Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan social standingnya. Yang kedua adalah capacity, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. Yang ketiga ada kapital,
Untuk melihat pengguna modal apakah efektif dilihat laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas atau solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Kapital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini. Kemudian ada kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga tidak terjadi suatu masalah. Maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Kemudian ada condition. Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi, sehingga dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Dan ini adalah soal yang kelima. Soal yang kelima ini adalah jawaban video soal terakhir di jawaban video UTS ini. Soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama saya jawab itu adalah kiriman uang atau transfer. Kiriman uang atau transfer itu merupakan fasilitas yang digunakan dalam jasa transfer tergantung keinginan nasabah itu sendiri. Sarana mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman yang biasa digunakan dalam melakukan transfer melalui surat, telex, telepon, online komputer, dan lain-lain. Keuntungan kiriman uang transfer adalah yang pertama, keuntungan bagi nasabah. Pengiriman uang lebih cepat dan mudah. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon, melalui pembebanan rekening serta prosedur mudah dan murah. Kemudian ada keuntungan bagi bank akan memperoleh biaya ADM atau administrasi yang dilakukan oleh nasabah masuk ke bank dan pelayanan kepada nasabah. Kemudian ada clearing atau clearing. Ialah merupakan jasa penyelesaian utang piutang dari antar bank dengan cara saling menyerahkan bukti-bukti utang atau piutang yang akan dikliringkan. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua agar memperhitungkan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat yang dapat di-clearing atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, giro biliar, atau BG. Selanjutnya ada inkaso atau collection. Inkaso ini adalah jasa bank untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada suatu pihak atau lembaga tertentu yang berada di kota yang berbeda. Yang pertama ada safe deposito box, merupakan jasa bank yang diberikan untuk nasabah dengan menyewakan kepada nasabah untuk menyimpan dokumen penting ataupun benda-benda berharga, untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, sertifikat saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Kemudian ada bank card yang dikeluarkan oleh bank, diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan transaksi retail dan sistem kredit. Kemudian ada banknote, merupakan sarana untuk kepada nasabah untuk melayani transaksi dan beli mata uang asing dalam bentuk kertas atau uang tunai. Kemudian itu ada travel check. Travel check ini adalah perjalanan yang bisa dilakukan, adalah cek perjalanan yang bisa dilakukan untuk berpergian ke luar negeri. Travel check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Menerima setoran-setoran pembayaran listrik, telepon air,
pajak, dan lain-lain. Melakukan pembayaran, untuk melakukan pembayaran bisa untuk gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi adalah 5 jawaban dari saya dari 5 soal UTS dari Ibu Pengampu dosen Ibu Ulfa Oktavani Nasution. Sekurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.